Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta Desominasi Penumbuhan Budaya Positif. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai acara, kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Materi oleh calon guru penggerak IGD Anom Apriliawan. Untuk Bapak IGD Anom Apriliawan kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka materi. Om Swastiastu Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini sangat senang sekali saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu tentang salah satu modul di Guru Penggerak, yaitu penumbuhan budaya positif. Di sini saya hanya ingin berbagi Bapak Ibu, bukan mengajar atau bukan menggurui Bapak Ibu, karena dari segi pengalaman dia masih kalah jauh dengan Bapak Ibu yang berada di sini. Dan penumbuhan budaya positif ini sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah, hanya saja mungkin ada metode-metode baru dalam menumbuhkan disiplin dan budaya positif siswa yang kita kenal dengan restitusi. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, ada sebuah video yang menjadi dasar bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Salah satu pemikiran dari Bapak Pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum lanjut yang menjelaskan, mari kita sama-sama simak terlebih dahulu salah satu penjelasan dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, hasil refleksi dari Bapak Dirjen GTK, Bapak Irwan Syahril. Nah, silakan tampilkan videonya Pak Eka.
Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi 2 hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. 2 hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah
chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar, bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu, apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi, apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi, menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Demikian tadi Bapak Ibu penyampaian dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dari video tersebut kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih dan tumbuh kembang siswa. Nah, tempat persemaian benih-benih kebudayaan siswa tersebut menumbuhkan budaya siswa. Budaya yang dimaksud itu bukan hanya sekedar tarian mungkin atau lagu baik ya, tapi lebih kepada budaya, disiplin, dan karakter siswa. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Garis besar topik bahasan hari ini yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, dulu kita mengenal teori-teori stimulus respon. Siswa diberikan stimulus, kemudian kita mengharapkan respon-respon tertentu yang akan muncul. Namun sekarang ada teori kontrol, teori terbaru tentang bagaimana menumbuhkan disiplin siswa. Kemudian yang berikutnya arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Berikutnya keyakinan kelas, hukuman,
dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kita langsung saja Pak Ibu ke materi yang pertama, teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol kita sering mengalami ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol siswa apabila siswa tersebut tidak menginginkannya. Kita sebenarnya masuk ke dalam satu ilusi Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita mampu mengontrol siswa, kita memiliki 40 siswa, misalnya kita mampu mengontrol mereka, padahal sebenarnya pada dasarnya mereka tidak akan bisa dikontrol ketika mereka tidak mau. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sering memberikan penguatan positif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penguatan positif atau bujukan memang merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Mungkin kan kita sering mengalami mungkin di kelas rendah terutama Bapak Ibu ya, yang masih sering kita harus membujuk siswa untuk sekedar duduk saja. Kita harus membujuk mereka di awal-awal karena masih penyesuaian untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, ilusi yang sering kita alami adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu sering mengalami kegagalan sebenarnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang kadang negatif sifatnya. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, beberapa kali mungkin Tiang sendiri juga sering mengalami mengkritik siswa menggunakan bahasa-bahasa yang halus, tapi sebenarnya itu merupakan ilusi, bahkan kontrol yang diberikannya juga tidak bersifat tetap. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kan sering terkadang memaksa siswa untuk melakukan perilaku-perilaku tertentu menggunakan aturan-aturan. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, misalkan kita memaksa siswa untuk membersihkan halaman dengan melaksanakan aturan-aturan piket. Itu sebenarnya salah satu bentuk pemaksaan kepada siswa dan sebuah ilusi sebenarnya Pak Ibu. Siswa menjadi patuh, siswa menjadi mau membersihkan halaman, namun bukan atas kesadaran mereka. Itu masih merupakan kontrol ilusi Pak Ibu, ilusi kontrol. Nah, teori-teori stimulus respon melawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Pada teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap kebutuhan kita semua orang di dalam sekolah ini sama. Padahal realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal kalau teori kontrol menyatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di setiap kepala, di setiap individu siswa pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Tidak mungkin sama Bapak Ibu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering menganggap bahwa kita harus, ada siswa harus sama pandangannya dengan kita. Artinya, kemudian pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau pada filosofi Ki Hajar Dewantara lebih menekankan pada berpihak kepada siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol lebih menekankan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kadang perilaku menyimpang tersebut pun memiliki tujuan, Pak. Nanti saya jelaskan lebih lanjut pada posisi kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain 24 jam sepenuhnya, walaupun kita menggunakan aturan-aturan tertentu. Kemudian
ada anggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Dengan memberikan stimulus, maka kita dapat mengontrol orang lain, padahal kenyataannya tidak. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, karena kita kan memberi bujukan, namun ketika bujukan tersebut gagal, kita akan cenderung melakukan pemaksaan. Padahal yang diperlukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Ketika stimulus berhasil berarti kita menang, kita berhasil mengontrol. Sedangkan pada teori kontrol memandang bahwa model berpikir menang-menang, artinya semua orang kebutuhannya dapat terpenuhi. Itu perbedaan sedikit antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi disiplin, Bapak Ibu ya. Dari teori kontrol tersebut kita biasanya kan menginginkan kontrol, biasanya menginginkan hasil berupa disiplin dari siswa. Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan pasti tata tertib, teratur, kemudian dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, melanggar aturan, dihukum. Padahal itu sungguh berbeda sebenarnya, Pak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir sebenarnya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh memberikan hukuman, Pak Ibu. Sanksi itu kan memang dapat kita lakukan, tapi itu merupakan pilihan terakhir sebenarnya. Seperti yang Ki Hajar Dewantara nyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, bukan berarti Bapak Ibu dalam suasana merdeka belajar, disiplin itu tidak ada aturannya, bebas itu bukan, tetapi ada disiplin-disiplin, namun cara mendisiplinkannya saja yang berbeda. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya di sini Pak Ibu, kita lebih pada menumbuhkan disiplin dari dalam diri siswa, bukan kita selalu mengontrol dan mengatur mereka secara ekstrinsik atau dari luar. Mungkin dia juga baru mencoba, Bapak Ibu, baru mencoba dan baru mempelajari. Sebelumnya yang terapkan juga sama, Bapak, hanya melaksanakan aturan-aturan dan tata tertib dalam mendisiplinkan siswa. Jadi lebih banyak dari segi ekstrinsik. Jadi mari sama-sama nanti kita coba menumbuhkan motivasi dari intrinsik, secara intrinsik. Nah, dalam melaksanakan suatu perilaku atau kegiatan, sebenarnya manusia memiliki 3 motivasi utama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi pertama dan paling sering kita lakukan. Kita keluar memakai helm misalkan. Sebenarnya tujuannya kan untuk melindungi diri, tetapi kita lebih kepada takut kena tilang sebenarnya. Nah, itu masih kita alami bersama. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti yang dia bilang tadi, kita tidak memakai helm, apa yang terjadi? Takut ditilang. Nah, itu menghindari hukuman saja sebenarnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang siswa mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, pujian dari guru, pujian dari temannya yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Terutama siswa di sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6, semuanya saya rasa memang ingin mendapatkan pujian, Pak Ibu sebenarnya.
atau kadang mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi perilaku yang tertinggi, Bapak Ibu, yang kita harapkan bersama nanti akan bisa muncul pada diri siswa. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Misalkan seperti contoh yang kita yang bahas tadi, kebersihan halaman misalkan. Tidak lagi sekarang harus piket karena kalau tidak piket nanti dimarahi guru. Nah, itu masih berada pada posisi yang pertama. Kemudian nanti saya piket supaya nanti dapat pujian dari guru. Ini baru masuk ke tahap yang kedua. Kalau sampai siswa itu menyadari bahwa kenapa piket, mereka ingin melihat halaman sekolah bersih. Karena saya tidak suka melihat halaman sekolah kotor. Nah, kalau sampai seperti itu jawaban siswa, berarti mereka sudah masuk kepada motivasi perilaku yang ketiga, itu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai. Nah, selanjutnya Pak Ibu, dalam mencapai motivasi perilaku dan disiplin positif tersebut, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada satu pertanyaan Pak Ibu. Mungkin yang saat ini masih kita gunakan di sekolah adalah tata tertib dan peraturan sekolah yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas. Nah, ada teori baru yang menyatakan bahwa kita harus membuat suatu keyakinan kelas, kesepakatan yang kita sepakati dengan siswa, itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang nanti akan kita wujudkan bersama. Kalau sifatnya aturan tata tertib, lebih mengarah pada mengontrol. Tapi kalau sudah keyakinan, kita meyakini bersama, berarti kita sudah masuk kepada motivasi perilaku yang ketiga. Nah, ini seperti yang contoh yang sebutkan tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemungkinannya jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Tidak lagi Pak Ibu, kenapa pakai masker? Takut denda 100.000 misalkan. Tidak lagi kita berada di posisi itu, tapi kita meyakini bahwa dengan memakai masker kita dapat menjaga kesehatan. Nah, keyakinan itu sendiri merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini Bapak Ibu kemarin yang sempat membuat keyakinan kelas dengan kelas 6, hasil dari keyakinan kelas ini dituliskan oleh siswa Bapak Ibu. Keyakinan kelas ditulis oleh masing-masing siswa, apa harapan mereka, harapan positif mereka yang ingin diwujudkan di kelas bersama. Masing-masing menuliskan, kemudian dijadikan sebagai keyakinan kelas, dirangkum menjadi satu, sehingga memperoleh 6 keyakinan kelas kemarin. Yang pertama, menaati protokol kesehatan. Nah, ini tidak lagi aturannya. Kalau digunakan aturan biasanya kan wajib menggunakan masker, wajib mengecek suhu tubuh sebelum masuk, dilarang membuka masker atau seperti itu. Tapi kita lebih membangun kepada keyakinan menaati protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, ini sudah sering kita laksanakan pasti, berdoa sebelum dan setelah belajar. Bukan lagi aturannya wajib berdoa sebelum belajar, seperti itu lagi, tapi kita buat lebih mengarah kepada keyakinan. Kemudian menjaga ketertiban dan kebersihan kelas, tidak lagi melaksanakan piket sesuai jadwal, yang tidak piket diberikan hukuman ini. Kemudian jika demam, batuk atau pilek
dapat belajar dari rumah. Ini kita tidak menghukum siswa wajib hadir ke sekolah, yang tidak hadir misalnya diberikan hukuman, tidak seperti itu Pak Ibu. Kemudian berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan, dan yang terakhir belajar dengan penuh semangat. Nah, ini yang menjadi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama kemarin oleh kelas 6 dan yang sendiri sebagai walinya. Ini baru mencoba yang Pak. Jadi hasilnya jangan dulu ditanya Pak Ibu, karena yang sendiri juga belum tahu nanti hasilnya. Semoga nanti dari teori yang pelajari, kemudian coba yang terapkan, semoga bisa mencapai hasil seperti yang teori sebutkan. Selanjutnya Pak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu artinya kebutuhan yang harus dipenuhi Pak Ibu untuk hidup. Yang pertama pasti kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima sebenarnya. Kemudian penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan dasar kita sebenarnya Pak Ibu. Kita termasuk juga siswa. Nah, kita lanjut ke kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan bersifat fisiologis, artinya bersifat ke fisik, seperti kebutuhan makan, minum, kesehatan, dan tempat tinggal. Ada lagi satu Pak Ibu, lupa dia masukkan, pakaian lagi satu. Lebih mengarah kepada sandang, pangan, dan papan. Nah, ini kebutuhan paling mendasar Pak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, termasuk oleh kita, disayang oleh guru, kemudian disayang juga oleh teman-temannya. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, ini kadang ada siswa yang merasa suka dan merasa disayang oleh gurunya sehingga mereka suka untuk belajar. Bagi mereka, teman sebaya juga merupakan sangat penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini diharapkan kegiatan pembelajaran juga mengarah pada kegiatan-kegiatan kelompok untuk meningkatkan kolaborasi siswa. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini anak-anak, tidak semua siswa pasti memiliki jiwa seperti ini anak-anak, Bapak Ibu, yang yakin. Ada saja dalam satu kelas, 1, 2 atau beberapa anak yang kadang ingin diakui kemampuannya dan ingin memimpin teman-temannya. Tidak semua orang memang. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kebebasan ini banyak juga yang salah mengartikan seperti kata merdeka belajar. Kebebasan dalam teori kontrol itu sebenarnya Pak Ibu bukan membebaskan siswa. Pak, hari ini saya mau belajar ini, Pak, besok saya mau belajar ini. Bukan seperti itu. Ketika diberikan materi matematika penjumlahan misalnya, Pak, saya tidak suka, saya mau pengurangan. Bukan itu kebebasan yang dimaksud Bapak Ibu sebenarnya. Kebebasan yang dimaksud adalah misalnya materinya penjumlahan yang dihitung bebas. Itu merupakan siswa diberikan pilihan. Tidak harus, kalau dulu kan tiang sendiri juga waktu di SD dan mengajar pun beberapa tahun ini, kalau menghitung yang sama. Misalnya
menghitung luas lingkaran. Kita berikan gambar sapu, gambar lingkaran, dihitung. Silakan dihitung anak-anak. Nah, seperti itu. Tidak ada kebebasan di sana, Pak Ibu. Kebebasan yang dimaksud adalah anak-anak mempelajari materi yang sama, namun diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Kalau menghitung luas lingkaran, misalnya diambil benda-benda yang berbentuk lingkaran, mereka ukur sendiri. Benda-benda yang mereka pilih sendiri. Atau kita berikan beberapa pilihan juga boleh, sehingga mereka menentukan pilihannya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kesenangan ini memang kebutuhan dasar yang selalu ingin kita penuhi. Jangankan siswa, kita saja selalu ingin merasa senang, Bapak Ibu ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah ini, kadang tingkah laku buruk juga dianggap sesuatu yang menyenangkan untuk siswa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Posisi kontrol pertama dan terendah dan paling sering kita lakukan, termasuk yang sendiri, adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata misalnya, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti dan selalu yang terakhir selesai. Itu merupakan salah satu bentuk hukuman verbal. Untuk hukuman fisik biasanya mungkin kita sering menyuruh siswa mungkin lari keliling lapangan, mungkin push up dan lain sebagainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Jadi menganggap bahwa cara dia yang paling benar tanpa pernah melihat terlebih dahulu apakah hukuman itu mendidik atau tidak. Nah, kita beranjak ke posisi kontrol berikutnya, Pak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan misalnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah ini kita lebih mengarah kepada mendorong siswa supaya merasa bersalah. Ini juga pasti sering kita lakukan oleh ibu yang yatim. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah ini sebenarnya melanggar materi yang sebutkan sebelumnya, materi kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman. Nah ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu, nah, misalnya demi bapak. Ayo ingat, tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah ini misalnya salah satu contoh bagaimana guru mengambil posisi kontrol sebagai teman siswa. Ingat Bapak Ibu, dalam mengambil posisi kontrol sebagai teman, ada batasan-batasan sehingga tidak menjadi posisi teman yang negatif. Kemudian, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Mungkin murid akan berkata, saya pikir
Bapak atau Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul Bapak Ibu adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru yang dianggap mereka sebagai temannya saja. Nah, ini posisi kontrol yang keempat, monitor atau pemantau. Guru juga dapat mengambil posisi sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya misalnya, peraturan apa yang kamu langgar? Atau tata tertib apa yang kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian, sanksi apa yang bisa kamu dapatkan jika melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada siswa. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Nah, ini sangat penting, Pak Ibu. Mungkin yang sendiri juga kadang lupa membuat catatan-catatan konseling kepada siswa. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar pembelajaran kita sering menemui ada beberapa siswa yang melakukan tindak pelanggaran, namun kita memberikan perlakuan tetapi lupa mencatat, sering lupa membuat catatan, sehingga posisi ini akan bisa juga untuk menggunakan stiker, slip catatan dan daftar cek. Kalau kita membuat catatan, kita bisa melihat nanti catatan tersebut dan bisa ditujukan kepada siswa maupun orang tuanya sebagai bentuk bimbingan baik di akhir semester maupun akhir tahun pelajaran. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Nah, posisi kontrol yang terakhir, Bapak Ibu, manajer. Nah, guru juga bisa berperan sebagai manajer, Bapak Ibu. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya berkata, nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas kembali, Pak Ibu. Misalnya ada siswa yang ribut di dalam kelas. Kalau guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka pasti guru akan menanyakan kembali kepada siswa, apa yang kita yakini atau apa keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Balik, jadi lebih kepada siswa mereka. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Artinya memperbaiki perilaku tersebut. Jadi kita tidak mengambil posisi penghukum. Misalnya kalau penghukum kan pasti kamu ribut silakan berdiri di depan, atau kamu ribut silakan lari keliling lapangan. Itu kalau mengambil posisi penghukum. Tapi kalau posisi manajer lebih kepada mengarahkan siswa membangun kesadarannya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, misalnya, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tidak mengontrol, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi bagaimana mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Artinya, pelanggaran yang dilakukan siswa tidak kita langsung berikan hukuman, baik. Hukuman itu posisi terakhir nanti. Kita gunakan manajer dulu. Kalau memang manajer tidak berhasil, kita lanjut ke monitor, atau kita kombinasikan kelima posisi kontrol ini juga bisa, baik. Yang bukan berarti menyatakan bahwa hukuman atau membuat orang merasa bersalah itu tidak baik, tetapi bisa kita lihat dari pelanggaran ataupun kejadian yang dilakukan. Kita tidak mungkin nanti hanya terus menggunakan posisi manajer saja, tidak. Tapi kita bisa mengkombinasikan 5 posisi kontrol ini tergantung kebutuhan kita. Materi selanjutnya restitusi, Pak. Nah, ini mungkin istilah baru yang baru kita dengar.
tapi pelaksanaannya mungkin sudah kita laksanakan sebenarnya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam restitusi anak-anak, Bapak Ibu, kita tidak mengontrol murid sama sekali, tapi bagaimana kita membangun disiplin diri mereka dari dalam diri. Bagaimana kita mengarahkan dan membuat kondisi-kondisi yang bisa mengasah dan menumbuhkan budi pekerti, kemudian disiplin positif mereka. Nah, ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, dari ketiga ini kita mengetahui bahwa restitusi itu ditekankan kepada siswa, bukan ditekankan oleh guru, bukan dikontrol oleh guru. Tetapi bagaimana kita memberikan tawaran-tawaran kepada siswa, memberikan pilihan-pilihan kepada siswa dalam membangun disiplin positifnya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam mewujudkan disiplin positif. Nah, restitusi itu menuntun Bapak Ibu, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar mereka melakukan tindakan tersebut. Contoh seperti yang kita tadi, kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Misalkan siswa mencuri makanan di kantin karena mereka merasa lapar, tidak membawa bekal, sehingga mereka melakukan suatu pelanggaran, mencuri makanan di kantin. Nah, itu merupakan satu kejadian mungkin yang sudah pernah kita bahas, pernah kita alami, tetapi kita tidak menyelesaikannya secara restitusi. Pernah kita kan memiliki siswa yang mencuri makanan di kantin. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi sebenarnya, karena kalau kita tanya kenapa mereka mencuri, karena tidak membawa bekal dan perutnya lapar. Sebenarnya itu bukan pelanggaran yang mengarah pada kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup sebenarnya, anaknya. Bukan kesenangan, kecuali memang siswa itu mencuri padahal mereka punya uang, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang karena senang mereka melakukan pelanggaran itu. Tetapi kadang ada siswa yang mencuri terpaksa karena mereka merasa lapar. Nah, kebutuhan dasar tersebutlah yang harus kita pahami terlebih dahulu, Bapak. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, baru kita dapat menentukan restitusi apa yang harus kita lakukan. Kalau mereka memang mencuri karena kesenangan, beda restitusinya dengan mereka mencuri karena kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Tapi kita bukan berarti membiarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut tanpa diberikan hukuman. Kita bukan menghukum tetapi merestitusi. Nah, selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus pada pembangunan karakter. Restitusi menguatkan. Nah, bagaimana kita menguatkan disiplin-disiplin positif pada diri siswa. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kita tidak fokus pada salah. Kalau kita biasanya kan fokus pada kesalahan, kenapa kamu berbuat, kemudian dengan siapa. Kita lebih fokus pada permasalahannya. Padahal restitusi mengarahkan kita fokus untuk mencari solusi. Solusi dalam arti bagaimana menerapkan suatu kondisi sehingga siswa tersebut mau berubah secara instinktif. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita tidak pisahkan si A menjadi siswa yang nakal di kelas 6 misalkan. Jadi kita memberikan pengarahan kepada siswa yang lain. Si A adalah siswa yang nakal, anak. Jangan tiru dia, jangan contoh dia.
itu sama saja kita mengeluarkan satu siswa A dari kelompoknya. Tetapi pada restitusi kita mengarahkan siswa A, kita kembalikan kepada kelompoknya. Nah, anak-anak, ini ada satu teman kita yang melakukan tindak pelanggaran. Mari sama-sama kita bantu agar si A menjadi lebih disiplin, itu misalkan. Kemudian ada yang disebut sebagai segitiga restitusi. Disebut segitiga karena ada 3 langkah dalam melaksanakan restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini semua perilaku pasti memiliki alasan. Kemudian pada menstabilkan identitas, kita meyakini bahwa semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mencuri pun kan harus terbaik, Bapak Ibu, supaya tidak ketahuan. Itu merupakan hal terbaik yang dilakukan oleh mereka, tapi bukan hal baik, Bapak Ibu. Dibedakan hal baik dan hal terbaik. Cara terbaik yang mereka lakukan untuk mendapatkan makanan sebenarnya, ya harus mencuri. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Bukan berarti kita membenarkan perilaku mencuri tersebut, tetapi bagaimana kita membangun supaya siswa tersebut ketika lapar mungkin bilang dengan gurunya, saya lapar, saya tidak mau bekal, bukan malah mengambil tindakan mencuri. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas yang dibuat. Kita semua memiliki motivasi internal sebenarnya, namun kadang-kadang kita mewujudkannya ragu-ragu. Nah, segitiga restitusi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini dinyatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini misalkan kata-kata yang digunakan oleh guru. Kemudian, ketika sudah stabil identitas siswa, kita mengarah kepada validasi tindakan yang salah. Mohon maaf ya, baterai laptopnya habis. Nah, setelah identitas siswa stabil, Bapak, jadi di sini tidak ada fokus ke masalah, Bapak. Kita tidak membahas kenapa kamu melakukan ini, tapi kita bagaimana kita menstabilkan dulu identitas siswa dengan mengatakan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap orang pasti pernah mencuri, tidak kamu saja yang pernah mencuri. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, barulah mengarah kepada validasi tindakan yang salah. Kan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu yang pertama harus kita ketahui sebelum kita mengambil tindakan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya ada siswa yang senang bercanda di dalam kelas. Ketika ditanya kemarin yang mencoba satu restitusi dengan adik, karena beberapa kali mendapatkan laporan bahwa dalam kegiatan diskusi atau pembelajaran adik sering mengganggu temannya. Bahkan dari Pak Kepala juga kemarin menyampaikan bahwa ada laporan dari orang tuanya karena sering bertengkar dengan adiknya. Nah, kemarin yang mencoba restitusi, yang stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Ternyata memang kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh adik adalah kebutuhan ingin merasa senang. Tidak ada motif perilaku tertentu yang kebutuhan dasar lain yang menjadikan adik berperilaku seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan validasi tindakan yang salah, setelah siswa mengetahui kesalahannya, menyadari kesalahannya, baru kita melanjutkan kepada menanyakan keyakinan. Artinya kegiatan yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Bisa ditanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk merestitusi, menanyakan keyakinan. Nah, hasilnya Pak Ibu yang belum bisa sampaikan karena baru sekitar 2 atau 3 minggu lalu yang merestitusi adik, untuk hasil memang tidak instan Pak Ibu. Kalau aturan kan hasilnya instan. Hari ini dihukum, hari ini juga akan
melakukan tindakan yang benar, tetapi bukan dari dalam diri biasanya hanya ingin mendapatkan hukuman, hanya ingin mendapatkan hadiah atau pujian, itu saja sebenarnya. Tapi pada restitusi hasilnya itu tidak cepat, namun dapat melekat pada diri siswa. Itu sih harapannya, Pak. Nah, ini merupakan contoh video restitusi yang saya laksanakan bersama dengan Adit kemarin. Saya baru mencoba merestitusi Adit terhadap perilakunya yang sering mengganggu teman dan adiknya di rumah. Nah, silakan mari sama-sama kita saksikan Bapak Ibu. Semoga dapat menginspirasi dan mohon masukan dan sarannya. Mari sama-sama kita saksikan. Silakan Mbak Eka dapat dibuka videonya. Nah, perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya itu Aditya Kusuma Atmaja. Ya, Adit. Ya, Dipanggil Adit. dipanggilnya Adit. Nah, Adit tahu kenapa Bapak ajak ke sini? Untuk diwawancarai. Untuk diwawancarai katanya. Tahu kenapa kira-kira? Belum. Belum tahu. Nah, Adit belum tahu kenapa Bapak ajak ke sini. Belum. Nah, Bapak mau tanya dengan Adit. Menurut Adit, apakah mengganggu teman atau adik saat belajar itu tindakan yang baik? Tidak. Tidak baik berarti? Tidak. Tidak baik ya. Adit sadar dengan perbuatan itu? Sadar? Sadar bahwa mengganggu teman itu perbuatan yang Tidak baik. tidak baik. Baik atau tidak baik? Tidak. Tidak baik, ya. Nah, karena Adit sadar, Bapak dapat laporan kemarin bahwa Adit beberapa kali mengganggu teman dan adiknya ketika belajar. Nah, kemudian mau kita benahi bersama? Mau? Mau? Mau. Nah, Bapak tidak menyalahkan Adit. Bapak tidak mau menyalahkan Adit, tetapi setiap orang itu kan pasti pernah berbuat salah, pernah nakal, Adit ya. Semua orang pernah nakal, semua orang pernah berbuat salah. Nah, mau kita benahi bersama? Mau, Adit? Mau. Pertama Bapak mau tahu, Bapak harus tahu dulu kenapa atau apa alasan Adit sering mengganggu teman dan adiknya ketika belajar. Kenapa? Coba sampaikan. Karena nggak sengaja. Yang keras? Karena nggak sengaja. Karena tidak sengaja. Nggak sengaja kadang. Kadang Ini. Kenapa? Ingin bermain. Ingin bermain. Ingin bermain dengan mengganggu teman gitu atau adiknya. Tuh, tapi tidak sengaja nakal gitu. Oh. Apa yang Adit inginkan itu sebenarnya? Apa yang Adit mau dari mengganggu teman? Sampai mau teman itu apa yang Adit mau? Tidak ada.
Nggak ada mau apa-apa. Tidak. Tidak. Cuma tidak sengaja. Iseng. Usir ya. Nah, itu. Iseng berarti ya. Itu yang Adit ingin, cuma ingin bermain berarti. Nah, kemudian kita kan sudah punya kesepakatan atau keyakinan kelas Adit ya. Sudah punya keyakinan kelas. Nah, yang kita buat bersama dengan teman-teman kemarin. Nah, apa saja yang sudah kita yakini? Validasi tindakan yang salah ini. Tidak mengganggu teman yang sedang kerja kelompok. Lagi apa yang sudah kita yakini? Selain ini sudah kita masuk pada Datang ke kelas tepat waktu. menanyakan Apa lagi? keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang lain. Menjaga kebersihan kelas. Terus apa lagi sih kesepakatan kita? Ini satu. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, berdoa sebelum dan sudah belajar. Berarti Adit sudah tahu kan? Yakin dengan itu semua? Yakin. Terus jika Adit yakin, apakah Adit mau memperbaiki atau merubah Nah, kesalahannya? siswa diberikan tawaran mau tidak mereka melakukan Kesalahan Adit artinya yakin membangun sering kesadaran mengalami. siswa. Jadi, apakah melanggar keyakinan kelas kita? Ya, termasuk. Ya, Adit mau berubah? Mau. Nah, kalau Adit mau berubah, nantinya Adit mau menjadi anak yang bagaimana? Nah, kalau berubah, yang lebih tertib. Lagi, Dan tidak mengganggu. tidak mengganggu teman. Ya, bercanda di waktu apa? Istirahat. Istirahat. Kalau belajar, Belajar. ya. Nah, itu Adit. Nah, yang mau Bapak tanyakan hanya itu saja. Nah, Adit semoga nanti benar-benar sudah berjanji Adit mau jadi anak yang bagaimana? Tertib. Nyanyi dengan Bapak. Nyanyi dulu. Ya. Sudah? Siap. Nah, Nah, Bapak Ibu, begitu tadi contoh kegiatan restitusi yang coba lakukan bersama Adit. Semoga dapat menginspirasi atau semoga dapat dijadikan sebagai bahan acuan Bapak Ibu. Selanjutnya dari penyampaian yang telah dilakukan tadi, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ini Pak Palan. Terima kasih kepada calon penggerak. Yang pertama, saya secara pribadi dan keluarga besar SD 2 Bungring mengucapkan terima kasih bahwa di SD 2 Bungring ini muncul salah satu guru penggerak yang kedepannya akan bersama-sama membangun pendidikan terutama di SD 2 Bungring di kecamatan, kabupaten maupun se-Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa kami bersama, Bapak Ibnu Alam Abdullah SPD mampu menyelesaikan tugas ini sampai pada akhirnya dia sebagai guru penggerak. Yang kedua, mudah-mudahan ke depan di SD 2 Bungring ini akan muncul kembali calon-calon guru penggerak yang kedepannya bisa diandalkan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia ini. Nah, dari uraian calon guru penggerak tadi ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan yang kurang mampu ditangkap belum karena faktor umur. Yang pertama itu bagaimana restitusi itu dapat diyakini untuk menumbuhkan disiplin siswa. Nah, yang kedua, bagaimana kedepannya generasi kita, bahwa dengan pengaruh teknologi sekarang, anak-anak kita rasanya sangat sulitlah kita menekankan disiplin itu. Nah, itu dua hal yang saya tanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru penggerak. Nah,
Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan dan mohon dijelaskan sedikit, mungkin bisa memberikan contoh-contoh yang bisa kita gunakan nanti bersama-sama untuk meningkatkan disiplin anak-anak kita, terutama di SD. Terima kasih. Kami persilakan. Oke. Terima kasih sekali Pak. Doa, dukungan, dan segala hal yang telah diberikan selama ini selama mengikuti guru penggerak, sehingga sekarang sudah bisa memasuki pada modul 2 dan lokakarya ketiga hari Sabtu besok. Nah, Bapak, dari pertanyaan pertama, bagaimana restitusi dapat meningkatkan disiplin siswa, Pak ya? Nah, dari teori-teori yang telah dipelajari pada modul, dari pengarahan dari instruktur dan contoh-contoh yang diberikan di LMS maupun pada virtual meeting kemarin, restitusi merupakan salah satu bentuk atau salah satu cara untuk mewujudkan disiplin budaya positif di lingkungan sekolah. Dari teori tersebut ada beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan, ada beberapa percobaan-percobaan yang dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa restitusi dapat mewujudkan atau menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa. Nah, restitusi tidak mengontrol, restitusi tidak mengontrol, tapi menumbuhkan kesadaran. Dari kesadaran inilah diharapkan melekat budaya positif yang nantinya dapat membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu pertama dulu. Jika lanjut ke pertanyaan yang kedua, jika dikaitkan dengan situasi saat ini, restitusi memang hal yang diharapkan, artinya hal yang bisa kita lakukan bersama. Kita ketahui sendiri, anak-anak sekarang in masa Bali orang do, mereka akan semakin nakal, semakin ingin mencoba. Tutup pintu misalkan, mereka akan semakin ingin untuk menutup pintu. Tapi pada restitusi mengarahkan, menjelaskan, kalau kamu menutup pintu, nanti udara tidak masuk misalnya, di dalam jadinya panas. Atau kalau kamu bermain pintu, tanganmu bisa terjepit, nah, seperti itu. Bagaimana kita menumbuhkan kesadarannya dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Tidak dapat kita arahkan do atau jangan. Kita paksa jangan, kita aturannya jangan membuka pintu atau jangan bermain pintu. Nah, kalau kita gunakan kata jangan, biasanya siswa akan lebih sering lagi bermain pintu, Bapak Ibu. Nah, itu sih dengan kemajuan teknologi sekarang juga, kalau kita arahkan jangan gunakan HP untuk bermain game gitu misalkan, atau jangan gunakan HP untuk menonton YouTube, menonton film, kartun gitu misalkan. Kalau kita gunakan jangan, siswa akan semakin ingin mencoba. Mungkin kita dapat alihkan, kita dapat berikan video-video pembelajaran yang kita share di WA, ataupun kita dapat memberikan game-game edukatif yang menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga kita tidak melarang siswa bermain game, tapi mendukung mereka bermain game dengan memberikan permainan-permainan yang menyenangkan dan dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan Pak. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan dari Bapak tadi. Ya, semoga. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Apabila tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, semoga materi hari ini, materi yang disampaikan dapat kita jadikan sebagai acuan bersama. Kita bisa jadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari ke depannya. Yang sendiri juga baru tahu teorinya beberapa bulan ini, baru mempelajari, dan dari segi pengalaman juga baru beberapa tahun, sehingga mari kita sama-sama kolaborasi ke depannya mewujudkan disiplin positif, budaya positif di SD Negeri 2 Gubeng. Semoga ke depan pendidikan di SD Negeri 2 Gubeng dapat lebih maju lagi. Ya, demikian acara yang kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya tutup dengan para pesan. Santai.
Demikian acara eksaminasi telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh calon guru penggerak kita, Bapak Yudi Anam Abrediawan, dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Tak lupa kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila mungkin ada salah kata pada saat acara ini berlangsung. Akhir kata, acara kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.